Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian, dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Pisces. So Pisces ini untuk kalian, dan ini adalah bacaan dari mulai pertengahan April sampai akhir April. Oh, satu ya yang di situ. Oke, bisa resonate, bisa tidak, tentu saja karena ini adalah general reading dan banyak energi yang terbaca di sini, bukan hanya 1-2 orang aja. No, sebentar ya. Thank you. Cepet. Oke. Baiklah, apa yang terjadi dalam hidup kalian di pertengahan April sampai dengan akhir April? Ada Princess of Autumn, ini adalah energinya tanah. Oke, happy news about your career promotion or scholarship will thought out plans go perfectly needing a little push to get going. Untuk kalian yang berzodiak Pisces, ada kesuksesan yang akan kalian capai dalam bidang keuangan, karir, dan juga studi. Kalau yang masih kuliah ya, saya tidak menyarankan yang masih SMA untuk nonton kayak gini, belum cukup umur. Setidaknya yang udah kuliah lah ya. Oke, kalau yang SMA nikmati hidup aja, main game, belajar. Oke, sudahlah, gak usah muter-muter. Balik lagi ke Pisces, akan ada kesuksesan di bidang tersebut. Oke, bagaimana dengan percintaan ya? Oke, masih bisa. Oh, tuh ada kok di situ, tenang aja. Oke, kayaknya percintaannya di belakang. Oke, ini karir, bisnis, dan keuangan dulu. Yang penting sukses, oke? Dari pertengahan sampai akhir April yang ada adalah kesuksesan. Yang kedua, ini adalah Major Arcana. The Sun. The Sun biasanya bicara tentang yaitu kebahagiaan, kesuksesan, perayaan, apapun itu. Kita baca ya. Plans that work out perfectly. Planning kalian dapat berjalan dengan baik. Amazing idea that lead to rewards and commendation. Gratitude for the blessing of life. So banyak hal yang harus disyukuri, yang harus diselebrate oleh kalian Pisces, karena ini merupakan hasil kerja keras kalian yang kemarin-kemarin, dan ini yang harus kalian selebrasi pada saat ini. Nggak usah terlalu stres dengan mungkin perubahan dan apapun itu adalah jalan menuju kesuksesan. Aminin aja ya untuk Pisces. Selanjutnya adalah Nine of Summer. Ini adalah energi air atau energi kalian. Wishes come true, dream fulfill, a magical time of life. Banyak hal yang di-accomplish atau dicapai pada pertengahan sampai akhir April. So berbahagialah kalian yang Pisces. Oke, apapun itu. Seven of Spring. Spring ini adalah tentang api. Energi api. Be assertive, don't back down from your belief, courageously stand up for yourself. Kalaupun ada hal-hal yang menuntut kalian untuk menurunkan standar, lebih baik jangan bertahan saja dengan standar kalian apapun itu. Kalian tuh mudah terprovokasi ya. Sorry to say. Kadang-kadang jadi nggak percaya sama diri sendiri, terprovokasi sedikit sama orang-orang yang terkasih, orang yang dekat dengan kalian sudah mulai tertrigger, dan itu membuat kalian stres. Kok bisa? Ada apa di sana? Ya sudah, biarin aja. Saya lanjutin aja di sini, itu biarin. Oke, so untuk kalian yang berzodiak Pisces ya, nggak usah terprovokasi, tenang aja, percaya diri aja, oke? Dan itu yang terjadi di sekarang sampai akhir April. Kalaupun ada yang memprovokasi kalian sehingga men-trigger emosi kalian, don't. Pesannya nggak usah terprovokasi, nggak perlu, itu nggak perlu ya. Kecuali memang mood kalian. Kalau yang perempuan lagi PMS ya lain perkara ya. Oke, tapi percaya sama kemampuan diri sendiri aja. Yang lain
kadang-kadang mengacaukan justru ya. Oke, Four of Spring, be grateful, you have much to celebrate. Deep feeling of peace and happiness, a contented personal life. Oke, ini mungkin kalau yang mau hubungkan dengan percintaan pun nggak ada masalah yang berarti ya. Di bulan pertengahan April sampai akhir April, masalah percintaan pun lagi enak-enak aja, smooth aja. Cuma itu tadi aja, kalian mudah tertrigger aja oleh satu hal yang bikin kalian terus emosi jiwa. Padahal nggak perlu ya, my dear Pisces, nggak perlu itu. Oke. Iya deh, satu aja. Oke. Thank you. Hai. Oke, thank you. All you need all. Alright. If all, then I have to put it like this, right? Oke. Baiklah. Six of Water, apa yang kalian kerjakan dan kalau itu tampak kurang menyenangkan, kurang nyaman untuk kalian, tolong refleksikan ke dalam diri kalian sendiri, karena apa yang kalian kerjakan adalah refleksi yang kemarin. So di pertengahan April sampai akhir April inilah yang terjadi. Kalau memang kurang nyaman, jangan salahkan keadaan dan salahkan orang lain, jangan salahkan diri sendiri juga, itu nggak perlu. Yang perlu adalah diperbaiki. So, terutama soal hubungan dengan seseorang. Oke, pesannya itu. Four of Air. Mungkin kalian mengira semua orang mendukung kalian, tapi kalian harus tahu ada orang-orang yang terlihat mendukung tapi sebenarnya enggak mendukung. So hati-hati aja, itu yang kadang-kadang bisa men-trigger emosi kalian dan men-trigger pengambilan keputusan sehingga kalian ya gitu deh, agak-agak nggak nyaman dengan keadaan, padahal sebenarnya keadaan sih lagi berpihak kepada kalian. It's fine, kalian penuh dengan orang-orang yang mendukung juga sih sebenarnya. Jadi jangan terpaku oleh satu orang yang mungkin punya udang di balik batu atau udang di balik bakwan. Oke. Love, Major Arcana, tentang cinta yang kalian punya untuk orang-orang yang dekat dengan kalian. Ada rewardnya tentu saja, dan pada saat ini akan berbalik kepada kalian. So tetaplah mencintai, tetaplah baik walaupun yang lain tidak baik, dan nggak perlu juga nggak perlu juga emosian untuk hal-hal yang berhubungan dengan percintaan, karena apa yang untuk kalian akan kembali kepada kalian, yang bukan untuk kalian akan tetap pergi walaupun kalian kejar. Ace of Air, apa yang tampaknya tidak menyenangkan untuk kalian hadapi pada saat ini, oke, hadapi aja. Karena di balik semua itu akan ada a magical moment atau saat-saat di mana di luar akal atau di luar ekspektasi kalian tiba-tiba itu berubah. Jadi kadang-kadang kan kalian ngelihat ini nggak mungkin lah, ini mustahil, tapi nggak, ternyata nanti akan berbalik kayak plot twist gitu. Jadi yang sepertinya tidak mungkin akan ada hal-hal yang mungkin memang saat ini terlihat sangat tidak menyenangkan atau tidak membuat kalian happy. Beberapa hal enggak, walaupun sebenarnya kesuksesan di depan mata, tapi kan mesti dijalanin. Kadang-kadang memang kesuksesan itu memerlukan waktu, memerlukan perjalanan yang lumayan panjang untuk mencapainya gitu. Tapi jangan berhenti hanya karena kalian penuh dengan emosi. Messenger of Fire. ini
untuk si Pisces nih bukan keadaan sih yang bikin stres nih, orang ya. Ini orangnya dekat dengan kalian dan mempengaruhi hidup gitu. Cuma kalian lupa kan, kadang-kadang orang tuh nggak tulus gitu. Terus kalian bilang ini, gimana nggak tulus mbak, itu kan pasangan saya misalnya gitu. Ya kan, manusia kan punya sisi-sisi gelap juga, Pisces, nggak selalu terang. Jadi ya kalau pada saat ini dark side-nya orang itu yang keluar, ya walahu alam ya. Coba deh segala sesuatunya jangan kata orang itu, kata orang. Ini yang terjadi kayak gitu nih. Kata orang itu membuat kalian mengambil keputusan yang akhirnya tidak membuat kalian nyaman gitu ya. Eight of Air, dan saya ngelihatnya ini berlangsung cukup lama dari sebelumnya, sekarang, dan akan berlangsung cukup lama dengan kejadian orang tersebut yang mempengaruhi hidup kalian, karena memang dia adalah bagian dari hidup kalian mungkin ya. Terus seringkali apa yang dikatakannya, apa yang dibayangkannya, apa yang orang itu bilang ke kalian itu kalian telan bulat-bulat, sehingga malah jadi mengacaukan suasana sih sebenarnya. So Pisces perlu dipikirkan lagi, apakah memang kata-kata orang tersebut harus kalian ikuti 100%. Ya harusnya sih enggak, karena ada the tower. Kalian tuh harus ngelompat dari zona nyaman kalian. Kadang-kadang kalian harus bilang tidak. It's not easy untuk bilang, enggak mudah untuk bilang tidak ya. It's not easy to say no. Karena pasti orang itu sangat berarti untuk kalian. Itu bisa pasangan, atasan, orang yang dituakan, orang yang kalian hormati, atau apapun itu, siapapun itu. Tapi untuk kali ini Pisces sarannya adalah melakukan lompatan dari zona nyaman, dan kadang-kadang harus bilang no. Karena ini yang terjadi sekarang, kalian terlalu mengikuti dia, opini, kata-katanya, apapun itu, sehingga kesuksesan yang sebenarnya bisa kalian capai itu tertunda hanya karena katanya gitu loh. Katanya si orang itu. So kalian harus melakukan lompatan ya, lompat dari zona nyaman kalian, dan itu harus terjadi di bulan ini dari pertengahan sampai akhir. Kalau tidak, saya melihatnya akan berlanjut di bulan Mei. Ini saya belum buka bacaan untuk Mei ya, mungkin minggu depan, tapi seenggak-enggaknya ini bisa jadi gambaran. Coba nanti kita lihat di bulan Mei kayak gimana gitu ya. Oke, sebentar saya buka yang Reader White Tarot dulu. Oke, thank you. Thank you. Thank you for everything. Three of Earth ya. Ada beban di bidang keuangan, karir, dan bisnis ya, walaupun sebenarnya itu menuju kesuksesan. Hanya kesuksesannya kalaupun belum terjadi sekarang, dia akan terjadi. Hopefully sampai akhir April ini akan terjadi. Cuma memang ada beberapa hambatan dan emosi kalian yang tertrigger karena kata-kata orang lain gitu ya, orang yang dekat dengan kalian. So itu perlu dipikirkan ya Pisces, untuk menenangkan diri lah dulu lah ya. Terus berpikir lebih logik, bukan katanya-katanya. Tolong Pisces, mau didengerin boleh, enggak juga boleh, karena saya hanya menyampaikan pesan lewat kartu. Keputusan tetap di tangan kalian, dan jangan marah kepada pembaca kartunya, oke?
The word sih, semesta mendukung kalian. Ya, semesta mendukung kalian. Semesta membuat segala sesuatunya menjadi mudah untuk kalian dengan Princess of Autumn di depan, The Sun di depan juga, Nine of Summer. Ya, itu semua sudah dibuka oleh semesta, tinggal kalian mau melakukannya atau enggak. Itu sekali lagi tergantung oleh kalian. Ya, banyak hambatan, iya, terutama masalah emosional karena orang lain yang ngomong, karena di-trigger oleh orang ya, bukan sesuatu hal, tapi ini orang, saya ngomong orang. Dan ini tidak melulu soal percintaan atau orang itu adalah pasangan. Bisa aja pasangan bisnis, bisa aja orang yang dituakan seperti yang saya bilang. Tapi sebenarnya kalian sudah dibukakan jalannya oleh semesta untuk semua ini. So, kalau itu nggak kejadian, ya tolong di-review lagi kali ya, di-review ulang. Ada Messenger of Earth, energi tanah ini. Saya merasanya kalian harus benar-benar ngeredam emosi deh kali ini. Emosinya lagi nggak stabil ya. Oke, tolong diredam aja emosinya saat ini, karena ini yang diperlukan ya. Diperlukan ketenangan sih sebenarnya, ketenangan, diam dulu, jangan buru-buru gitu, jangan buru-buru mengambil keputusan secara emosional. King of Earth-nya ada soalnya, means kesuksesan, keuangan, karir, bisnis, it's good. Tapi yang terasa seperti sebuah kemarahan gitu ya akan situasi ini gitu. Kan kalian suka nggak tahu sih, kadang-kadang nggak enak, harus ditelen. Tapi ujung-ujungnya kan kesuksesan, harusnya gitu. Gini deh, contoh, kalian sakit, harus minum obat, pahit pahit obatnya. Tapi itu kan untuk kesembuhan kalian gitu loh. Kalau obatnya nggak diminum, gimana kesuksesannya mau datang? Gimana kesembuhannya mau datang? Sama juga dengan ini. Kalau yang pahit-pahit ini nggak ditelen, ya gimana mau mencapai kesuksesan? Gitu loh Pisces. Dan itu memang diperparah dengan orang ya. Beberapa dari kalian hanya satu orang aja, tapi beberapa juga orangnya nggak cuma satu yang involved dalam kehidupan kalian dan memberikan kisi-kisi yang kadang membuat kalian malah tambah stres, tambah emosional, dan kadang-kadang malah jadi membuat kalian mengambil keputusan yang salah dan membuat tidak nyaman. Jadi ini saya harus kembali ke kartu ini The Tower. Ada perubahan yang sangat besar dan itu harus kalian lakukan jika kalian menginginkan ini berhasil gitu ya. Perubahan yang benar-benar signifikan, yang besar-besaran, yang memang harus kalian lakukan, lompatan besar. Oke. The Strength memang perlu kekuatan, dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kalian menunjukkan kekuatan kalian. Ini juga kebahagiaan sih sebenarnya, kebahagiaan, kekuatan, kesuksesan. Lihat aja, ini cewek, terus dia tangannya sayang-sayang singa. Emang di dunia nyata bisa kayak gitu, nggak yang ada singanya makan tangannya ya. Tapi memang dibutuhkan keberanian, terutama sih kalau saya bisa boleh ngomong, terutama keberanian untuk bilang enggak gitu, karena kalian nggak enakan, jadi harus bilang iya, padahal harusnya kalian bisa bilang tidak. Oke. Knight of Swords, perjuangan kali ini adalah perjuangan melawan diri sendiri, Pisces. Perjuangan melawan diri sendiri loh. Tadi kan Mbak Lucy bilang ada orang lain yang involved. Bener. Tapi kan kalian yang punya kendali atas diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak mau, kalau kalian nggak nyaman dengan itu, kan kalian bisa bilang enggak. Yang ada soalnya kalian nggak bilang enggak, jadi orang tersebut juga ngerasa kalian fine-fine aja, padahal kan enggak.
Iya kan, so ini adalah perjuangan untuk kalian melawan diri kalian sendiri. Page of Wand, masa lalu kayaknya udah nggak ngerecokin lagi ya. Ini masa sekarang sih, kalau saya lihat sih masa sekarang, bukan masa lalu. Karena masa lalu biarlah berlalu, oke? Masa lalu nyanyi dangdut jadinya. Oke, yang selanjutnya ini saya bukakan beberapa oracle card. Yang pertama adalah self healing, apa yang perlu di healing dari kalian. Pisces, saya bilang healing yang muncul. Oke, sebentar. Archangel message, apa pesannya? Kita buka aja. Hi Michael, are you there? Michael, sebentar saya bacain. Michael is my guardian angel. You're so handsome. Thank you. Okay, fine. Trust issue. Message from angel. Satu lagi monologi oracle card-nya. Tuhan. Sebentar ya, jatuh sih. Healing, banyak hal yang harus di-healing dari kalian, ego. Terutama sih hal-hal yang menyangkut hubungan dengan orang lain. Mungkin kadang-kadang kalian nggak sadar kalian menyakiti orang lain justru dengan selalu berkata ya, mungkin. I don't know. And Michael says something here. I'm protecting you against lower energy and guarding you, your loved one, and home. Oke, yang percaya Archangel, kalian safe, kalian aman, dilindungi. Oke, yang nggak percaya Tuhan aja lah ya. Ya tetap aja angel juga punyanya Tuhan kan. So believe in God, nanti God yang kirim guardian angel untuk kalian. If you believe that, I believe, I do. Oke, trust your feeling and dream to guide your career path. Ya, life purpose kalian harus didasari dengan trust. Kalau nggak ada trust, percuma. Kalian nggak trust diri sendiri karena saya tadi bilang bahwa di sini perjuangan kalian adalah melawan diri sendiri. So trust ini sangat penting. Oke? Trust itu kepercayaan ya. Percaya sama diri sendiri. Oke? Dan Angel Vanessa bilang to make your decision, ask yourself which way brings me closer to my divine purpose, which way takes me away from it. See? Tanyakan pada diri sendiri ya, life purpose-nya itu tadi ya. Trust, kepercayaan sama diri sendiri, karena memang dari pertama saya bilang sebelum ini kartu-kartu yang oracle ini dibuka, saya bilang ini perjuangan kalian untuk melawan diri sendiri. Ini di pertengahan April sampai akhir April, itulah tantangan kalian. Oke? Diri sendiri justru. Oke, lanjut yang terakhir dari monologi oracle card, believe in impossible. Jadi nggak ada hal yang tidak bisa dilakukan, segalanya bisa. Kalau ada yang bilang kamu nggak bisa, dia pembohong, karena kalian bisa. Ya, bisa, segalanya bisa. Tetap aja percaya bahwa Tuhan memberikan jalan, banyak jalan untuk kalian, nggak ada yang jelek, semuanya ada purpose-nya, semua ada tujuannya. Dan itu adalah untuk kebahagiaan, tentu saja, karena nggak mungkin Tuhan itu mau berbuat jahat sama kita. Yang jahat tuh manusia. Kalau Tuhan nggak jahat, ya saya percaya itu. Oke, sekian aja bacaannya. Oke, sorry, saya dibilangin katanya pasti ada yang bilang di situ, kok manusia yang jahat bukannya setan yang jahat. Denger ya, kadang-kadang manusia lebih jahat dari setan tapi nyalahinnya setan. Oke, kata setan, saya tidak berbuat apa-apa, orang dia yang berbuat, kenapa saya yang disalahin, kadang-kadang begitu loh. Oke, itu pesennya, sorry ya, kadang-kadang pesennya suka guyon, suka bercanda. Fine, oke, fine.
Sekian aja bacaannya untuk kalian yang Pisces. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk prediksi di bulan Mei mungkin ya. Oke, saya lagi hektik banget nih kerjaan. Ampun, tumpuk-tumpuk nih kalau bikin bacaan ini selalu pagi-pagi buta jam 3 bangun selalu. Oke. Anyway, saya senang melakukannya karena kalian supportnya luar biasa terhadap channel ini. Terima kasih banyak. I appreciate that. Tetaplah berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Bye.